Yang Kristen, dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhannya. Dia dibaptis, bahwa dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Akan tetapi, orang yang Kristen ini masih juga berbuat dosa. Nah, kalau orang seperti ini mati, Bang Samuel, dia kemana perginya ini? Ke surga kah atau ke neraka? Coba silakan Bang Samuel. Walaupun sudah dibaptis terus berbuat dosa begitu? Gitu ya? Iya, betul. Masuk surga, bro. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya tetap masuk surga meskipun sudah berbuat dosa, sahabat. Ini adalah doktrin yang paling aneh ya, sahabat. Dan saya yakin sebagian orang-orang Kristen juga tidak setuju dengan ini ya. Meskipun sudah berbuat dosa, tapi tetap masuk surga. Hanya Oten lah yang berani mengatakan kalau cukup percaya Yesus, lalu masuk surga. Nah, inilah hiburan kita untuk beberapa menit ke depan ya, sahabat, yaitu tentang doktrin Oten, meskipun sudah berbuat dosa tapi tetap masuk surga. Dan ini langsung saya konfirmasi langsung kepada Otennya dulu ya, sahabat. Ini adalah zaman dimana saya masih sangat laku pelet tupainya, sahabat. Sebelum pelet tupai saya dibawa kabur oleh si Udin Birahim ke Amerika. Jadi di zaman pelet tupai itu saya masih aktif debat diskusi lintas agama di Zoom ya, sahabat. Dan ini saya masih ingat waktu itu saya dikirimi link Zoom oleh Bang Samuel Siaan. Katanya, Bang Tri ayo masuk ke Zoom saya, ayo kita diskusi lintas agama. Dan dia tawarkan, silahkan Anda ajukan topik apa yang mau kita diskusikan. Nah, karena saya ditawari topik, maka saya bawa topik sederhana seperti ini, sahabat ya. Ada topik menarik yang mau saya diskusikan dengan Bang Samuel, yaitu masalah kematian nanti. Ketika di dunia ada satu yang beragama Islam, ada satu yang beragama Kristen. Yang Kristen, saya tanya yang Kristen, nanti kalau Bang Samuel tanya yang Islam boleh. Yang Kristen, dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhannya. Dia dibaptis, bahwa dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Akan tetapi orang yang Kristen ini masih juga berbuat dosa, misalnya berzina, ya kan? Malah yang besar ada membunuh, misalnya gitu, mencuri dan lain-lain. Artinya dia masih berbuat dosa gitu loh. Tetapi di samping itu dia sudah beriman kepada Yesus. Dia sudah meyakini Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau orang seperti ini mati, Bang Samuel, dia kemana perginya ini? Ke surga kah atau ke neraka? Coba silakan Bang Samuel. Walaupun sudah dibaptis terus berbuat dosa begitu? Gitu ya? Iya, betul. Masuk surga, bro. Nah, itulah cuplikan diskusi saya dengan Bang Samuel Siahaan waktu itu, dan saya rasa diskusi ini sudah berhasil membuat para oten-oten itu kejang-kejang tanggung, sahabat. Ngerti lah ya kejang-kejang tanggung itu ya. Ya, kejang-kejang tanggung itu sama dengan pernyataan narakoplaknya Sincopa Pincopi, tidur tapi tidak tidur, mimpi tapi tidak mimpi. Hidup-hidup mati ya, kol-kola, sahabat. Oke lah, sahabat semuanya. Sekarang kita tanya ke Udin lagi. Mengapa Tuhan menciptakan neraka? Bagaimana jawaban Udin? Mengapa ada neraka? Ini, mengapa ada neraka? Dan kesulitan kita untuk menjawab ketika pertanyaan ini disampaikan kepada para hamba Tuhan atau juga kepada jemaat atau pemimpin jemaat, itu pun susah untuk menjawabnya. Neraka disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyalah
ke dalam api yang kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat iblis itu ada. Jadi bukan malaikat Mungkar Nakir saja atau Ridwan Malik, bukan itu, saudara-saudara. Jangan membuat akal-akalan berdasarkan ajaran Nabi palsu. Jadi kata Udin Ongo ini, neraka itu diciptakan untuk iblis dan para malaikat. Jadi dalam pikiran si Udin Ongo ini, manusia tidak ada yang masuk neraka. Ya kalau dikaitkan dengan jawaban si Samuel Sihaan tadi, ya nyambung juga ya. Ya nyambung lah, kan mereka sama-sama oten. Maka neraka diciptakan hanya untuk iblis dan malaikat. Kalau untuk iblis oke lah ya sahabat. Tapi malaikat dalam pandangan oten ini masuk neraka juga gitu. Padahal kan malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang tidak punya nafsu. Lalu bagaimana mungkin makhluk yang tidak punya nafsu ini berdosa dan masuk neraka? Mungkin Oten akan menanggapi pernyataan saya tadi seperti ini. Yaitu kan dalam pandangan Islam, malaikat itu tidak berdosa. Nah sekarang kita buka referensi dari Oten sahabat. Dalam buku The Free Dictionary dan Angel, nah ini sumbernya Kristen ya. Di sana dikatakan bahwa malaikat adalah makhluk supranatural yang ditemui dalam berbagai agama dan mitologi. Dalam agama-agama Abrahamaik, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati, yang berperan sebagai perantara antara Tuhan atau surga dan manusia. Nah, jika itu yang disebut dengan malaikat, bagaimana mungkin neraka itu diciptakan untuk mereka? Bodoh sih boleh ya, tapi jangan diborong semua, Oten. Tinggalin buat iblis satu. Hanya untuk mempertahankan doktrin cukup percaya Yesus lalu masuk surga, mereka mau menipu diri mereka sendiri, sahabat. Kalau kita tanya ke pendeta yang lain, coba apa jawabannya? Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis dari pendeta, engkau masuk surga. Saudara-saudara, heran tidak? Engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Nah, ternyata manusia bahkan pendeta pun yang sudah dibaptis pun masuk neraka. Jadi para Oten ini golongan apa ini? Oh iya, lupa saya. Mereka ini kan golongan orang-orang culul, emang nekat. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Islam ya. Mengapa Allah, Tuhan semesta alam ini menciptakan neraka? Nah, berikut penjelasan dari seorang mu'alaf, Felix Xiao. Allah Maha Baik. Kenapa Allah ciptakan neraka buat manusia? Ini sudah pernah saya jelasin, teman-teman sekalian. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Orang-orang yang memaksiati Allah nanti akan dilemparkan kepada dia. Jazaa'u wifaqa, dan itu adalah balasan yang sangat pantas bagi mereka. Kasihan saya sama si Jepang kan. Begitulah Islam ya sahabat, ajaran yang begitu sempurna, ajaran yang betul-betul datang dari Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan sang pencipta. Ketika diciptakan surga, maka diciptakan pula neraka, di mana surga adalah tempat-tempat orang yang baik dan neraka adalah tempat Udin. Ya, dan neraka adalah tempat-tempat orang yang tidak baik. Dan di sana letak kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Maka sangat tidak adil rasanya kalau ada orang jahat, membunuh, berzina, mabuk dan sebagainya, merugikan orang lain tapi tetap masuk surga. Letak keadilan Tuhannya di mana? Katanya Tuhan Maha Adil. Ternyata untuk hal sepele seperti ini saja Tuhannya tidak memikirkan. Maka sekali lagi, Islamlah yang menerapkan ajaran kasih itu. Islamlah agama yang betul-betul adil itu, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video masuk nerakanya iblis dan malaikat ini. Sampai jumpa di video masuk nerakanya Udin dan kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Biarin. Malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, dibonceng dia Mr. M. Burung duri, si burung galau, terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murna dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.